Nah, kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau yang menganugerahkan kesehatan bagi kami. Engkau yang menganugerahkan kesempatan bagi kami. Sehingga melalui jaringan YouTube kami dapat bersatu, kami dapat beribadah bersama. Melalui jaringan udara. Engkau pimpin kami, sertai kami, Roh Kudus yang berkarya di tempat kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami terima dengan baik di tempat kami tinggal. Kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema hari ini adalah tema yang cukup unik. Pemulihan ajaran gereja awal. Tapi karena tema yang satu ini cukup panjang, temanya sebenarnya gereja Tuhan. Nah, sedangkan judul adalah pemulihan ajaran gereja awal. Nah, saya akan jadikan 3 kali pengupasan tentang pemulihan gereja awal. Ini adalah sesi yang pertama atau volume yang pertama. Karena pelajaran ini cukup berat, jika saya paksakan hanya 1 kali, 2 kali terlalu berat, maka saya jadikan 3 kali. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Apakah arti gereja itu? Ketika berbicara tentang arti gereja, kita sering kali terjebak, kita sering kali terbatas memahami gereja itu secara fisik bangunan. Ketika ditanya, gereja Bapak ada di mana? Langsung kita menunjukkan satu alamat tertentu. Padahal yang namanya gereja ada 2 arti yang berbeda. Arti luas dan arti sempit. Nah, arti luas, arti sempit dari gereja adalah sebuah bangunan fisik yang berdiri di sebuah lahan dengan alamat tertentu. Salahkah itu? Tidak salah. Jadi ketika kita ditanya, Bapak, gereja Bapak di mana? Langsung saya akan mengarahkan pada satu alamat, yaitu di Hotel 6 Center Kemayoran, lantai 4 di Ruang Jati. Nah, itulah gereja GCC, tempat di mana biasa hari Minggu kami beribadah di sana. Lalu arti yang luas itu apa? Arti yang luas dari gereja adalah sekumpulan orang-orang atau sekelompok orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, orang yang dipanggil keluar, itulah arti gereja. Kita lihat lebih jauh pemahaman tentang arti gereja. Gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja. Kenapa kita menggunakan bahasa Portugis? Karena yang menyebarkan agama Kristen salah satunya itu adalah bangsa Portugis. Dan bangsa Portugis ini pernah menjajah bangsa Indonesia. Walaupun tidak lama. Jauh beda dengan bangsa Belanda 350 tahun. Portugis. Dalam bahasa Portugis igreja itu diambil dari bahasa Yunani. Eklesia. Arti kata eklesia itu adalah dipanggil keluar. Itu keluar. Klesia dari kata memanggil. Dari kata kaleo artinya memanggil. Jadi kata eklesia, gereja dalam bahasa Yunani adalah dipanggil keluar. Itulah arti dari gereja. Sekumpulan orang yang dipanggil keluar. Karena itu kalau kita lihat arti eklesia jelas bukan menunjuk pada sebuah bangunan fisik tertentu. Bukan menunjuk pada alamat lokasi tertentu. Ini adalah sekumpulan orang-orang yang sudah bertobat. Sekumpulan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yang memisahkan diri dari dunia. Menjadi bagian dari umat Kristen atau umat Allah. Inilah umat yang terpanggil. Kita lihat di dalam dasar ayatnya. Eklesia atau dipanggil keluar. 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih.
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Perhatikan di sini. Kamulah bangsa yang terpilih. Berarti kita bisa menjadi orang Kristen bukan kebetulan, bukan kesambet, atau bukan untung-untungan, tapi Tuhan memilih kita secara khusus untuk menjadi pengikutnya. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, Yesus Kristus sebagai Tuhan kita berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kelihatannya sederhana. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dibolak-balik saja, tapi maknanya sudah beda. Bukan kamu yang memilih aku. Artinya manusia dengan hikmat, logika, kepintaran, kekuatan, kekayaannya tidak akan bisa menemukan Allah yang benar. Tidak akan bisa. Karena Allah itu roh. Untuk menemukan Allah, untuk mengenal Allah dengan baik tidak semudah yang kita bayangkan. Karena itu banyak orang yang salah menyembah Allah. Seperti yang Yesus katakan di Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti untuk bisa mengenal Allah yang benar, untuk bisa mengenal Allah yang agama yang bersumber dari Tuhan, harus lewat bangsa Yahudi. Karena dari seluruh bangsa di dunia yang begitu banyak, hanya ada satu bangsa yang dipilih Tuhan menjadi umatnya, yaitu bangsa Israel. Karena itu ketika kita mau mengenal Allah yang benar, kita harus telusuri juga akarnya, benang merahnya dari bangsa Israel. Kemudian dari bangsa Israel itu muncullah yang namanya Yesus Kristus. Bangsa Yahudi atau Israel ada 12 suku. Salah satu suku bernama suku Yehuda. Nah dari suku Yehuda itulah turun-temurun lahirlah Yesus Kristus melalui seorang perawan bernama Maria. Maka Yesus seringkali disebut singa Yehuda. Karena dia berasal dari suku Yehuda. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya hari ini kita bisa menjadi Kristen karena dipilih Tuhan secara unik, dipilih Tuhan secara istimewa. Dipilih untuk apa? Agar kita keluar. Jadi Tuhan memanggil kita keluar. Keluar dari kegelapan kepada terang, keluar dari ketidakbenaran masuk ke dalam kebenaran, keluar dari orang-orang dunia menjadi orang-orang milik Tuhan. Yang dulunya kita bukan bagian dari umat Tuhan, hari ini kita menjadi umatnya Tuhan. Itulah gereja. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Tapi sebelum dipanggil, dipanggil, kemudian kita bergabung di dalam satu komunitas yang kita sebut hari ini sebagai umat Kristen. 2000 tahunan yang lalu, Tuhan Yesus pernah menegaskan bahwa Dia akan mendirikan jemaatnya. Di hadapan murid-murid itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus tegaskan di Matius 16 ayat 18 dan 19. Supaya kita mengetahui bagaimana ciri-ciri gereja yang didirikan oleh Tuhan itu. Jemaat Tuhan dalam konteks kekinian itu menunjuk pada gereja. Karena gereja adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat dulu ayatnya. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jelas sekali yang Yesus tegaskan di sini. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jemaat dalam konteks ini adalah orang-orang yang percaya, yang terpanggil keluar, yang kita sebut sebagai gereja. Tentu yang dimaksudkan gereja yang ada di ayat 18 ini bukan mengacu pada gedung tertentu, alamat tertentu, tapi sekelompok orang yang menerima Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Gereja yang didirikan Tuhan memiliki dua otoritas istimewa, memiliki dua otoritas yang sangat penting. Kita lihat kedua otoritas itu. Yang pertama, alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, apa yang Anda tangkap dari kata alam maut tidak akan menguasainya? Kira-kira otoritas ini apa? Otoritas ini mengacu pada jaminan keselamatan. Tidak dikuasai oleh alam maut, berarti gereja milik Tuhan itu ada jaminan keselamatan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Artinya penting sekali bagi Bapak Ibu untuk mencari gereja milik Tuhan, gereja yang didirikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita masuk sehingga kita terjebak masuk ke dalam gereja yang bukan didirikan oleh Tuhan. Kenapa penting sekali kita masuk ke dalam gereja yang didirikan oleh Tuhan? Kita lihat otoritas gereja yang kedua. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang Bapak Ibu tangkap di sini? Koneksi langsung dengan sorga. Dengan kata lain, gereja milik Tuhan di dunia memiliki koneksi, memiliki hubungan langsung dengan sorga. Sehingga ketika gereja itu mengikat di bumi ini, maka akan terikat di sorga. Ketika gereja melepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Nah, ini berbicara apa? Berbicara tentang nama kita yang tercatat di sorga. Diikat. Artinya ketika kita terikat sebagai jemaat, sebagai anggota di gereja itu, maka nama kita otomatis akan terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tapi ketika gereja ini melakukan pemecatan, artinya melepaskan keanggotaan seseorang dari gereja itu, maka di sorga nama kita akan tercoret dari kitab kehidupan. Jadi betapa mengerikannya dengan gereja milik Tuhan. Karena dia punya power, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Karena jika gereja itu milik Tuhan itu pasti memiliki otoritas itu. Dan otoritas itu penting. Satu sisi dalam hal mendaftarkan nama kita artinya memberikan jaminan keselamatan untuk kita. Tapi ketika gereja melakukan pemecatan maka akan berdampak pada keselamatan kita juga. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan lihat lebih jauh kedua otoritas ini. Dua otoritas gereja milik Tuhan tidak akan dikuasai oleh alam maut, artinya dan interaksi langsung ke sorga. Tidak dikuasai oleh alam maut itu artinya memberikan jaminan keselamatan bagi jemaat yang ada di dalam gereja itu. Jadi tidak semua gereja itu dapat memberikan jaminan keselamatan. Sama halnya Yesus katakan di Matius 7 ayat 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti bukan sekedar menjadi orang Kristen maka engkau akan dapat jaminan keselamatan. Engkau baru bisa mendapat jaminan keselamatan, tentu engkau harus menjalankan firman Tuhan dan Anda masuk ke dalam gereja yang didirikan oleh Tuhan. Itu sangat penting. Lalu interaksi langsung ke sorga, artinya gereja milik Tuhan karena punya koneksi langsung dengan sorga,
maka bisa mendaftarkan nama Anda di dalam kitab kehidupan di kerajaan sorga. Kita akan kupas lebih jauh kedua otoritas gereja milik Tuhan ini. Karena menurut saya kedua otoritas ini sangat-sangat penting. Untuk menyelamatkan umat masuk ke sorga, gereja harus memiliki dua otoritas ini. Sedangkan gereja-gereja zaman sekarang karena ajarannya telah menyimpan dari Alkitab sehingga kehilangan kedua otoritas itu. Karena itu bagi Bapak Ibu, khususnya bagi para pendeta, kalau engkau ingin gereja itu tetap memiliki dua macam otoritas, tidak dikuasai oleh alam maut, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga, artinya punya interaksi langsung dengan sorga, maka ajaran dari gereja kita harus kembali ke Alkitab. Karena jika ajaran kita keluar dari Alkitab, maka Tuhan tidak akan mungkin menyertai gereja itu. Karena Tuhan dengan firman-Nya adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka Yohanes Pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jika gereja tersebut mengajarkan firman Tuhan itu sesuai dengan Alkitab, maka Allah ada di sana. Tapi kalau gereja itu sudah mulai menyimpan dari firman Tuhan, maka Allah tidak ada di gereja itu. Kalau Allah tidak ada gereja itu, bagaimana gereja itu bisa memberikan jaminan keselamatan bagi umatnya? Karena itulah menurut saya penting sekali untuk melakukan pemulihan ajaran gereja rasul. Melakukan pemulihan ajaran gereja awal. Karena kita membutuhkan dua otoritas penting yang pernah Tuhan Yesus berikan kepada gereja awal agar kita dapatkan kembali dua otoritas tersebut. Kalau kita kehilangan dua otoritas itu, kita mempertaruhkan keselamatan jemaat yang ada di dalam gereja tersebut. Di bawah ini kita akan lebih tajam melihat tentang kedua otoritas gereja milik Tuhan Yesus. Dua otoritas gereja milik Tuhan tidak dikuasai alam maut. Lihat kembali Matius 16 ayat 18. Saya akan baca sekali lagi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan kata ini Bapak Ibu. Alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Bapak Ibu perlu ketahui, ketika seseorang meninggal dunia, tidak langsung masuk ke dalam sorga. Tapi manusia itu akan ditampung di dua tempat yang berbeda. Yang satu disebut Firdaus, yang satu disebut alam maut. Kedua tempat penampungan itu adalah tempat penampungan sementara waktu sambil menanti dunia kiamat. Setelah itu baru penghakiman akhir akan digelar oleh Tuhan. Kita lihat kedua tempat tersebut. Sambil menanti penghakiman akhir zaman, untuk sementara semua orang yang meninggal dunia ditampung di dua tempat yang berbeda. Walaupun kedua tempat itu berbeda, tapi sebenarnya arahnya itu sudah jelas. Tempat yang pertama disebut Firdaus, dan inilah gambaran Firdaus. Kemudian tempat yang kedua disebut alam maut. Nah, baik Firdaus maupun alam maut itu sudah ada gambaran sorga dan gambaran neraka. Kenapa saya katakan demikian? Di Firdaus, kalau kita lihat lebih jauh, kayaknya Firdaus itu tingkat yang ketiga dari sorga. Tapi bukan inti dari sorga itu. Orang-orang yang ada di Firdaus nanti suatu saat tetap akan dikeluarkan untuk menghadapi penghakiman Tuhan. Nah, demikian pula orang-orang yang ada di alam maut akan dikeluarkan menghadapi penghakiman Tuhan. Nah, setelah itu hasil penghakiman, yang ada di Firdaus akan masuk ke sorga, yang ada di alam maut akan masuk ke neraka. Mungkin Anda akan bertanya, Pak Nathan, kalau gitu kenapa nggak langsung sorga neraka saja? Masalahnya adalah setiap orang kan saat ini meninggal. Masa meninggal penghakiman. Berapa banyak kali kita harus
Allah akan melakukan penghakiman. Jadi Allah tidak kerja seperti itu. Semua orang ditampung di satu tempat. Nanti waktu penghakiman baru dikeluarkan, dia lakukan penghakiman massal sekaligus. Karena dunia saat itu sudah hancur, baru penghakiman itu dimulai. Jadi penghakiman sekarang itu belum dimulai, Bapak Ibu. Maka manusia ditampung di dua tempat yang berbeda. Penghakiman itu baru dilangsungkan setelah dunia kiamat, setelah dia dihancurkan. Itu dicatatkan di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kita lihat kedua tempat ini. Setelah bumi dimusnahkan atau setelah dunia kiamat, barulah penghakiman akhir itu digelar. Semua orang mati ditampung di dua tempat penampungan yang berbeda ini, dikeluarkan untuk menghadapi penghakiman. Jadi orang yang masuk ke Firdaus, walaupun di sana juga sudah ada kenikmatan, sudah ada kebahagiaan, penghiburan, tetap akan menghadapi penghakiman. Lalu penghakiman itu Anda jangan bayangkan bahwa penghakiman itu selalu negatif konotasinya. Kita masuk pengadilan, penghakiman, pasti ini orang jahat, pasti sebentar lagi dihakimi, diberikan hukuman. Tidak. Arti penghakiman yang kita tangkap itu bukan seperti itu. Penghakiman. Tujuan penghakiman adalah ketok palu. Jadi orang-orang yang ada di Firdaus, tujuan penghakiman bukan menentukan dia layak masuk surga atau tidak. Yang di Firdaus itu sudah pasti masuk ke surga. Kalau gitu untuk apa dihakimi? Penghakiman adalah untuk menentukan berapa besar kecilnya upah yang akan diterima di surga nantinya. Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 2-3, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Jadi tempat-tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita di surga, apakah Anda pikir rumah Anda dengan rumah saya atau dengan rumah orang lain sama ukurannya? Tipe 27, tipe 36, 345 atau seterusnya? Tidak. Semua rumah itu pasti beda-beda. Karena sesuai dengan upah yang kita terima di dunia. Bayangkan jika sampai di sorga semuanya itu mendapatkan kemuliaan yang sama. Rasul-rasul itu pasti akan komplain. Katakanlah contoh sederhana. Suatu hari saya dipanggil Tuhan, meninggal. Lalu waktu itu saya kemudian masuk ke dalam satu ruangan, ternyata ini ruangan VIP, ruangan rasul-rasul. Lalu saya duduklah di sebuah meja sambil menikmati hidangan. Nah di sana ada Petrus, di sana ada Rasul Paulus. Saya sangat yakin Rasul Petrus dan Paulus itu akan melihat saya. Loh, ini siapa ini? Kemudian ditanya, saudara ini siapa? Oh, Nathan. Oh, kamu Nathan, kamu pendeta? Iya. Jemaat kamu ada berapa? Oh ya, sekitar berapa ratus. Oh. Lalu Paulus tanya lagi, emangnya kamu pelayanan di dunia seperti apa? Yang mulailah saya ceritakan sedikit pelayanan. Paulus tanya, iya pernah masuk penjara nggak? Saya ngomong belum pernah. Paulus manggil angguk-angguk kepala. Dalam hati Paulus pasti berkata, ini orang pasti salah ruangan nih, salah ruangan. Nah setelah interogasi, Paulus rupanya tidak tahan lagi, dia datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, itu si Nathan apa nggak salah masuk ruang VIP? Dengan kata lain, kalau saya setelah mati mendapatkan kemuliaan, mendapatkan posisi sama seperti Petrus, sama seperti Paulus, Allah itu nggak adil. Betul? Karena itulah mereka di surga mendapatkan tempat VIP. Di sana mendapatkan kemuliaan, mendapatkan upah yang begitu besar. Pasti kita beda. Siapa sih kita? Paulus dalam pelayan mati-matian berjuang untuk Tuhan. Keluar penjara, masuk penjara. Di dalam penjara dia bisa menulis 4 kitab kita. Apa yang kita lakukan? Di pelayanan Paulus banyak mencucurkan keringat. Di belakang punggung Paulus sudah mengalami pukulan 195 kali. Kita melayani Tuhan sudah berapa kali kita kena pukul? Sudah berapa kali? Belum pernah. Betul? Artinya kalau ibarat di dunia, Paulus, Petrus, dan rasul-rasul lain posisinya menteri-menteri. Kita bisa menduduki posisi sebagai kepala lurah, itu pun sudah sangat bersyukur. Betul?
Artinya kemuliaan. Nah, tujuan ketok palu untuk orang Firdaus itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di alam maut? Tujuan di ketok palu adalah menentukan berat ringannya hukuman. Contoh, malam ini ada satu orang ketangkap. Dia maling ayam. Lalu malam ini juga ketangkap maling kedua, maling kambing. Lalu ketangkap lagi satu maling, yang dicuri itu sapi. Maling ayam, kambing, sapi dimasukkan ke dalam ruang sel penjara yang sama, menunggu penghakiman. Kalau mereka itu sudah masuk penjara, tidak perlu dihakimi, berarti kan gak adil dong. Bayangkan, yang curi ayam kena 1 bulan, yang curi sapi dikurung, yang curi kambing 1 bulan, yang curi sapi juga 1 bulan. Setelah 1 bulan dikurung, 3-tiganya dikeluarkan. Apakah adil? Sangat tidak adil. Karena itulah tujuan dari penghakiman itu adalah mengetok palu, menentukan berat ringannya penghakiman yang harus mereka alami. Yang curi ayam kena 1 bulan, yang curi kambing kena 3 bulan, yang curi sapi kena 1 tahun, itu baru penghakiman. Padahal mereka sebelum penghakiman itu ada di ruang sel yang sama. Bisa tangkap Anda dengan ilustrasi seperti ini? Jadi itulah tujuan penghakiman. Tapi sebelum penghakiman itu ditampung di tempat yang sama. Dia ditampung di tempat yang sama. Dan alam maut itu sudah merupakan tempat siksaan. Alam maut itu sudah merupakan tempat siksaan. Kita lihat Lukas 16 ayat 23-24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Nah, ini pengalaman orang yang sudah masuk neraka. Dan jangan sampai pengalaman ini Anda alami. Jauhkanlah Anda dari sini. Kita lihat alam maut. Walaupun alam maut itu hanya tempat penampungan sementara, tetapi orang-orang yang ada di dalam alam maut itu sudah mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Perhatikan kata ini. Ia menderita sengsara di alam maut. Ini adalah penjelasan perkataan Tuhan Yesus. Karena perumpamaan ini Tuhan Yesus yang jelaskan. Kemudian perkataan dari orang yang ada di alam maut. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, ini orang kaya ini mengalami siksaan langsung di sana. Dia alami sendiri. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita alami seperti yang dialami oleh orang kaya ini. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jangan sampai terjadi. Karena itu siksaan kekal. Penderitaan, ratapan, kertakan gigi yang tidak akan ada akhirnya. Satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari siksaan alam maut adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa melepaskan kita dari siksaan itu. Kita lihat Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa atas alam maut, demikian juga kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari alam maut adalah melalui kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan satu syarat, kita harus masuk ke gereja milik Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah tujuan Yesus mendirikan gereja di dunia adalah menyelamatkan kita dari alam maut. Maka di Matius pasal 16 ayat 18 ini Yesus menegaskan, mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam gereja milik Tuhan, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam alam maut. Karena Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada umat yang ada di dalam gereja milik Dia. Tapi tentu dengan catatan, walaupun engkau masuk ke dalam gereja milik Tuhan, engkau juga hidup di dalam kebenaran.
Kalau seorang penjahat hidup di dalam kejahatan, dia sudah masuk ke gereja milik Tuhan, tetap belum tentu bisa lolos. Tapi kalau Anda hidupnya benar, hidupnya baik, tapi salah masuk ke gereja, Anda juga belum tentu selamat. Jadi harus ada keseimbangan kedua hal tersebut. Kita lihat otoritas yang kedua. Gereja milik Tuhan memiliki koneksi langsung dengan sorga. Lihat kembali Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi jelas sekali. Saya akan uraikan beberapa kata di ayat ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang Anda tangkap dengan di sini? Ketika diberikan kunci, artinya Anda itu diberikan otoritas. Bisa nangkap? Diberikan kunci kerajaan sorga, artinya diberikan otoritas atas sorga. Sama halnya ketika seorang dia diberikan kunci rumah. Jika saya punya sebuah rumah kosong, lalu kunci rumah itu saya serahkan kepada Anda, artinya saya percayakan rumah Anda, saya kepada Anda. Silakan Anda masuk ke rumah saya, karena saya yang beri kesempatan. Silakan nikmati fasilitas rumah saya. Katakanlah rumah saya mewah, atau saya punya villa. Katakanlah saya punya villa di puncak. Lalu saya serahkan kunci villa saya ke Anda, artinya saya izinkan Anda ke villa saya, nikmati, nginap di sana, menikmati fasilitas di sana, kolam renang di sana, dan berbagai macam suasana yang ada di villa tersebut. Tapi saya berikan kepercayaan kepada Anda. Berikan kepercayaan, belum tentu Anda menjadi hak milik. Kecuali setelah saya berikan kunci, lalu saya berikan sertifikat villa saya kepada Anda, nah mungkin Anda mau menjadi pemiliknya. Betul? Jadi, kunci kerajaan sorga itu berbicara otoritas. Kemudian, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kita tangkap dari kata ini? Diikat di dunia artinya ketika nama Anda didaftarkan sebagai jemaat di gereja milik Tuhan Yesus, secara otomatis nama Anda akan terikat di sorga, tertulis dalam kitab kehidupan. Karena hanya gereja milik Tuhan Yesus yang punya koneksi langsung dengan sorga. Dengan kata lain, gereja milik Tuhan itu adalah duta dari sorga. Kalau duta dari sorga berarti Tuhan memberikan otoritas. Sama seperti saya diutus oleh Jokowi menjadi duta besar di Singapura. Maka saya bertindak bukan atas nama saya, tapi saya bertindak atas nama Indonesia. Oke, bisa tangkap Bapak Ibu? Maka saya diutus menjadi duta besar di Singapura, pasti saya diberikan hak, saya diberikan otoritas. Ketika saya bertindak, bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia. Itulah namanya duta. Otoritas. Sama juga gereja milik Tuhan adalah duta sorga. Tuhan berikan otoritas. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Mengikat di dunia ini artinya nama Bapak Ibu itu diikat menjadi jemaat di gereja itu, didaftarkan menjadi jemaat itu. Ketika nama kita sudah masuk ke dalam daftar jemaat gereja milik Tuhan, akan terdaftar otomatis di sorga. Tapi ketika nama Anda dicoret dari sebagai jemaat gereja itu akan dicoret juga di sorga. Itulah otoritas istimewa yang Tuhan berikan kepada gereja miliknya. Masalahnya adalah gereja seperti apa? Apakah masih ada gereja punya otoritas seperti itu? Syarat untuk menjadi gereja milik Tuhan kembali pada firman Tuhan. Makanya saya katakan kembalilah ke doktrin gereja awal, karena itulah gereja milik Tuhan. Karena kita sedang berbicara gereja awal yang punya dua otoritas istimewa ini. Pertanyaan saya adalah, apakah nama Bapak Ibu sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Karena jika nama kita belum tercatat di dalam kitab kehidupan, ini masalah serius. Masalah serius. Bapak Ibu akan menghadapi konsekuensi yang sangat menakutkan ketika nama kita belum tercatat. Apa konsekuensinya? Kita lihat di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15.
Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tangkap Bapak Ibu? Jika namamu belum terdaftar di dalam kitab kehidupan, engkau akan dilemparkan ke dalam lautan api, mengalami siksaan di sana. Jadi betapa pentingnya namamu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Lalu Anda bertanya, dari mana saya tahu Pak Pendeta Nathan nama saya sudah terdaftar atau belum? Anda harus menemukan jawabannya. Kalau Anda belum tahu, itu masih keselamatan Anda itu masih untung-untungan, masih coba-coba. Tapi kalau Anda sudah yakin Anda punya nama sudah terdaftar dalam kitab kehidupan, Anda akan selamat. Tapi keyakinan tidak hanya sekedar keyakinan. Harus ada dasar untuk meyakini itu. Karena kalau hanya sekedar keyakinan, semua agama di dunia ini percaya mereka diselamatkan. Coba, agama mana yang tidak yakin mereka selamat? Yakin nggak? Selamat. Tapi ketika kita mengacu pada perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masih ada jalan lain? Masih ada juru selamat lain? Tidak ada solusi lain. Harus percaya kepada Yesus baru ada keselamatan. Artinya kita yakin tapi harus ada dasarnya. Keyakinan kita apa? Ketika saya tanya, Bapak Ibu yakin gak setelah meninggal masuk surga? Pasti Anda berkata, yakin, saya yakin. Kalau hanya sekedar yakin, semua agama, semua umat di dunia yakin. Baik Kristen maupun non-Kristen. Lalu Anda berkata, saya kan sudah percaya Yesus Pak Nathan. Tapi Yesus berkata apa? Di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kena juga. Nggak bisa hindar. Artinya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Anda punya nama harus tercatat di surga. Lalu bagaimana supaya nama kita bisa tercatat? Harus masuk ke dalam gereja milik Tuhan. Karena hanya gereja milik Tuhanlah yang bisa mendaftarkan nama Anda ke surga. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi, nama kita bisa terdaftar di dalam kitab kehidupan bukan otomatis begitu Anda percaya Yesus otomatis sudah terdaftar. Tidak. Tapi syaratnya kita perhatikan di sini. Jemaat anak-anak sulung. Jemaat anak sulung itu mengacu pada umat Kristen. Yesus Kristus anak sulung dan kita pun akan menjadi anak-anak sulung bersama dengan Tuhan. Kemudian kata yang selanjutnya, jemaat anak sulung itu menunjuk pada gereja Tuhan Yesus. Anak sulung hanya gereja yang dirikan Tuhan Yesus atau milik Tuhan yang bisa mendaftarkan nama kita dalam kitab kehidupan. Perhatikan kata kedua, Bukit Sion. Bukit Sion ini mengacu pada satu tempat. Bukit Sion. Bukit Sion dalam perjanjian lama, Bukit Sion ini menunjukkan rumah Tuhan yang didirikan oleh Raja Salomo. Konteks hari ini, rumah Tuhan itu menunjuk pada bait Allah atau menunjuk pada gereja milik Tuhan. Gereja yang berdiri sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Nah, gereja demikianlah yang bisa mendaftarkan nama Anda ke sorga. Perhatikan kalimat namanya yang terdaftar di sorga. Kita lihat dulu tentang Bukit Sion supaya Anda bisa tangkap bahwa Bukit Sion itu mengacu pada gereja atau rumah Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari
kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Perhatikan kata Sion di sini, oke? Rumah, gunung tempat rumah Tuhan, kemudian rumah Allah Yakub, dan kata Sion. Ini menunjuk pada gereja. Rumah Tuhan itu menunjuk pada bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo, dan itu menjadi Allah Yakub. Rumah Allah Yakub. Itu berbicara tentang Sion. Jadi Sion yang ada di sini sama mengacu pada Sion yang ada di dalam Ibrani pasal 12. Kalau yang Sion di sini menunjuk pada satu tempat, yaitu Gunung Sion, kota Allah, kota Daud, Yerusalem. Tetapi yang Ibrani itu mengacu pada makna secara rohani, Sion ataupun rumah Tuhan. Tapi makna jasmani, makna rohani sebagai simbolis yang akan menunjuk pada umat Tuhan nantinya. Di dunia ini telah muncul begitu banyak gereja. Ada ratusan sinode gereja. Lalu gereja manakah yang masih bisa dikatakan sebagai gereja milik Tuhan Yesus? Karena secara prinsip pasti semua gereja akan mengaku milik Tuhan. Gereja mereka didirikan oleh Tuhan. Betul nggak? Secara otomatis. Tapi masalahnya adalah pengakuan tidak otomatis menjadikan gereja milik Tuhan. Karena kalau gereja kita tidak diakui Tuhan sebagai miliknya, pasti masih gereja milik manusia, bukan milik Tuhan. Dan itu bahaya sekali. Efesus, jemaat adalah tubuh Tuhan. Efesus 1:23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat itu berbicara gereja. Gereja adalah tubuh Tuhan. Masalahnya adalah, perhatikan jemaat yang adalah tubuhnya. Jika gereja adalah tubuh Tuhan, maka tubuh Tuhan itu hanya ada satu. Karena itu tidak mungkin di dunia ini ada dua gereja yang sama-sama diakui Tuhan sebagai gerejanya. Nggak mungkin. Gereja A diakui Tuhan, gereja B diakui Tuhan, tapi ajarannya beda. Itu tidak mungkin Tuhan lakukan. Pasti gereja yang ajarannya sesuai dengan Alkitab itu yang Tuhan akui sebagai gereja miliknya. Karena itu ketika berbicara tentang gereja, jika di dunia ini ada dua denominasi gereja sama-sama mengaku milik Tuhan, sama-sama mengaku ajarannya benar, maka hanya ada tiga kemungkinan yang terjadi. Kita katakanlah sinode A dengan sinode B. Sama-sama mengaku milik Tuhan, sama-sama ajarannya Alkitabiah. Sedangkan yang diajarkan itu berbeda doktrinnya. Maka tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sinode A benar, sinode B salah. Karena nggak mungkin dua kebenaran yang berbeda, dua-duanya itu benar. Pasti salah satunya yang benar, salah atau satunya salah. Atau kemungkinan yang kedua, gereja A ajarannya keliru, gereja B ajarannya yang benar. Itu kemungkinan yang kedua. Karena kita belum tahu A yang benar atau B yang benar. Karena dua ini ajaran berbeda. Atau kemungkinan yang ketiga adalah dua-duanya salah. Karena nggak mungkin dua ajaran berbeda, dua-duanya benar. Tidak bisa prinsip firman Tuhan. Oke? Dua-duanya ini bukan masalah matematis, bukan masalah matematika. 2 tambah 3, 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian 5 tambah 5 juga 10. Itu hitungan matematika. Tapi firman Tuhan itu tidak mungkin. Baptisan begini, baptisan selam benar, baptisan percik juga benar. Itu nggak mungkin. Kalau tidak, maka akan hancur doktrin-doktrin di dalam ajaran Alkitab. Nggak ada standarisasi lagi. Dua macam gereja. Perlu Anda ketahui bahwa di dunia ini ada dua macam gereja.
Kedua macam gereja itu ditegaskan oleh penulis kitab Ibrani, yaitu gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Kita lihat di mana perbedaannya. Gereja yang didirikan oleh Tuhan doktrinnya Alkitabiah. Sedangkan gereja yang didirikan Tuhan doktrinnya buatan sinode masing-masing. Jadi masing-masing punya doktrin sendiri. Maka ada 100 sinode, maka ada 100 pengajaran yang berbeda, organisasi yang berbeda. Kita lihat, adanya dua macam gereja yang didirikan Tuhan dan manusia diungkapkan oleh penulis Ibrani. Apa yang dituliskan Ibrani? Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu perhatikan kedua macam gereja. Ibadah di tempat kudus itu mengacu pada gereja, mengacu pada lokasi, mengacu pada tempat di mana ibadah itu diselenggarakan. Apalagi ada kata kemah. Kemah itu berbicara tentang satu bangunan. Kemah sama seperti bangsa Israel berkemah, pindah-pindah, itu menunjuk pada satu wadah tertentu. Nah, wadah tertentu di mana umat berkumpul, di mana umat mengadakan ibadah, hanya ada dua kekuatan yang bisa mendirikan. Yang pertama didirikan oleh Tuhan. Nah, jika gereja itu didirikan oleh Tuhan, otomatis gereja itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan dengan firman-Nya itu tidak terpisahkan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Allah dan firman itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu gereja yang didirikan oleh manusia. Bukan oleh manusia, artinya manusia juga punya kemampuan mendirikan gereja. Bapak Ibu, untuk mendirikan gereja sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Hanya butuh dua unsur, duit dan koneksi. Duit untuk membangun gedung gereja, koneksi untuk mengurus perizinan. Kalau Anda banyak koneksi dengan masyarakat, banyak koneksi sama pejabat-pejabat, izinnya bisa keluar. Karena itu gampang. Gereja yang didirikan oleh manusia, ajarannya itu pasti doktrin atau perintah manusia. Karena jika gereja itu menjalankan doktrin manusia, maka itu bukan gereja milik Tuhan lagi, tapi gereja manusia. Maka Yesus katakan di Matius pasal yang ke-15 ayat 9, percuma beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Adanya dua macam gereja, ternyata jauh sebelum itu terjadi sudah dinubuatkan oleh dua orang nabi. Unik sekali, dua orang nabi pernah menubuatkan akan muncul dua macam gereja. Nabi yang pertama adalah Nabi Yesaya, di Yesaya pasal 2 1-4. Nabi kedua itu adalah Nabi Mika, di Mika pasal 4 ayat 1-3. Dan uniknya, isi dari nubuat kedua nabi itu 100% sama. Dua nabi, tapi isinya sama. Saya tidak tahu siapa yang nyontek siapa. Siapa yang mengcopy paste siapa. Apakah yang nulis Yesaya lebih dulu, Mika nyontek, atau Mika lebih dulu menulis, Yesaya yang menyontek, atau kemungkinan dua-duanya Tuhan yang berikan perintah. Jadi tidak saling mencontek. Karena dulu itu belum ada handphone, mereka tidak saling kenal. Hidupnya zamannya berbeda. Kita lihat isinya. Oke, sama isinya persis. Kita akan lihat isi nubuatnya. Nah, kiri dan kanan dibandingkan. Bapak Ibu, saya akan membaca di bagian kiri apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu yang sedang menonton acara saya, silakan baca yang di sisi kanan. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika. Saya baca, Bapak Ibu ikuti. Sesuaikan dengan kecepatan saya baca, oke? Kita akan baca. Saya akan baca Yesaya pasal 2
Silakan Bapak Ibu lihat di Mika pasal 4 ayat 1. Yesaya pasal 2 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sama nggak Bapak Ibu? Persis sama. Jika satu penulis di pasal yang berbeda isinya sama, itu nggak heran. Atau dia menulis dua kitab, misalnya kitab 1 Samuel, kitab 2 Samuel. Di kitab 1 Samuel ditulis begitu, di kitab 2 Samuel ditulis isinya sama, nggak heran. Tapi ini dua nabi loh, Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Tapi uniknya, apa yang ditulis oleh kedua nabi itu persis 100% sama. Jadi siapa yang nyontek siapa yang mengcopy paste siapa, saya tidak tahu. Inilah uniknya. Kalau bisa sama isinya oleh dua nabi, berarti ini sangat penting. Sebuah nubuat yang perlu kita cermati. Karena ketika firman Tuhan itu diulang sampai 2 kali, artinya mohon perhatian. Karena ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Kita lihat bagaimana pentingnya. Lihat, saya akan mengutip di Yesaya sebagai pengajar untuk kita. Perhatikan Yesaya pasal 2, gunung tempat rumah Tuhan. Kemudian ada kata Sion. Jadi Sion itu yang kita baca di Ibrani tadi mengacu pada gunung tempat rumah Tuhan. Lihat kembali di sini. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Perhatikan kata gunung tempat rumah Tuhan dan kata Sion, lalu Anda cocokkan dengan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, kata Bukit Sion. Jadi kita sudah temukan, ternyata Bukit Sion itu menunjuk pada gereja Tuhan. Dan hanya gereja Tuhan itulah yang bisa mendaftarkan nama Anda ke sorga. Artinya apa? Anda harus masuk ke gereja miliknya Tuhan. Baru nama Anda itu bisa didaftar ke sorga. Karena Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Ini bukan masalah sepele, masalah serius. Anda harus cari dan temukan gereja milik Tuhan. Lalu apa ciri khas gereja milik Tuhan? Ciri khas gereja milik Tuhan adalah yang ajarannya sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus di gereja awal. Jadi saya itu sedang mengajak Bapak Ibu kembali menjadi gereja milik Tuhan. Mengajak Bapak Ibu kembali ke ajaran gereja awal. Karena itu adalah ajaran yang Alkitabiah. Kembali lihat Yesaya pasal 2 ini. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan beberapa kata penting. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini nubuat akan munculnya banyak gereja atau sinode dengan berbagai macam ajaran yang berbeda. Hari-hari terakhir ini berbicara tentang perkembangan gereja. Dan faktanya makin hari makin banyak sinode-sinode yang muncul. Sampai sekarang di seluruh dunia tidak kurang dari 1.000 denominasi. Di Indonesia sendiri sudah 326 sinode dan akan terus bertambah. Apalagi kalau syarat mendirikan sinode gereja diperingan, itu akan makin gila. Makin banyak sinode yang muncul. Untunglah pemerintah menstop. Sehingga dari tahun 1970-an tidak bisa lagi mendirikan sinode kecuali memenuhi syarat. Syaratnya diantaranya punya 10.000 jemaat.
minimal, kemudian bisa kumpulkan KTP, lalu di beberapa provinsi sudah ada gereja cabang. Itu ada aturan-aturan. Kalau Anda bisa memenuhi persyaratan tersebut, ya silakan. Belakangan kita lihat gereja Pak Erastus Sabdono akhirnya bisa mendapatkan sebuah sinode karena sudah memenuhi persyaratan tersebut. Tentu masih banyak gereja-gereja yang tidak kalah besar dari Pak Erastus Sabdono. Nanti mereka juga bisa didirikan sinode. Ini yang terjadi. Kemudian gunung tempat rumah Tuhan. Perhatikan kata gunung tempat rumah Tuhan itu bersifat tunggal. Artinya hanya ada satu. Dengan kata lain, gereja milik Tuhan hanya ada satu. Nggak mungkin di dunia ini ada dua macam gereja itu milik Tuhan, sedangkan ajarannya itu berbeda. Tapi gunung tempat rumah Tuhan atau gereja milik Tuhan berada di tengah gereja-gereja yang lain. Maka perhatikan kata ini. Gunung-gunung ini bersifat jamak, menunjukkan berbagai macam sinode-sinode yang ada di dunia. Jadi gereja milik Tuhan, sinode gereja Tuhan berada di tengah sinode-sinode yang ada di dunia. Kalau Anda tidak bisa membedakan sinode gereja milik Tuhan seperti apa, ya Anda salah masuk. Terjebak. Bisa tangkap. Nah, kemudian ada bukit-bukit. Bukit-bukit itu apa? Bukit-bukit itu lebih kecil daripada gunung. Nah, bukit-bukit ini menunjuk pada persekutuan-persekutuan doa. Misalnya di dunia ini ada yang namanya full gospel. Anda pernah dengar full gospel? Nah, itu bukit. Karena itu bukan gereja, itu persekutuan-persekutuan. Saya banyak memimpin chapter full gospel. Karena saya banyak menjadi pembicara mereka, pembina-pembina mereka. Nah, saya bulan depan diminta untuk memimpin retreat pria-pria di full gospel di Puncak. Ada puluhan pria-pria akan mengadakan retreat di sana dan mereka minta pembinaan di sana. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi jelas sekali ya, ada gunung rumah Tuhan, ada gunung-gunung, ada bukit-bukit. Nah, ini berbicara rumah Tuhan, gereja-gereja umumnya persekutuan-persekutuan doa. Bisa nangkap Bapak Ibu? Perhatikan kembali gunung tempat rumah Tuhan dan gunung-gunung. Di mana perbedaan dan ciri khas antara gereja milik Tuhan dengan gereja umumnya? Bagaimana kita bedakan? Supaya kita tidak salah masuk. Bukan ke gunung Tuhan, tapi ke gunung-gunung. Perhatikan ciri khasnya di ayat yang ketiga. Dari Sion akan keluar pengajaran. Artinya apa? Ciri khas gereja milik Tuhan Yesus adalah ajarannya sesuai Alkitab. Karena itu, lalu semua gereja pasti mengatakan, oh ajaran kami sudah sesuai Alkitab. Permasalahannya Bapak Ibu, gereja A sampai Z pasti mengaku gerejanya sudah sesuai Alkitab. Tapi masalahnya ajaran juga dari A sampai Z. Mana mungkin ajaran A benar, B benar, C benar, sampai Z semuanya benar. Nggak bisa. Jadi yang kita khawatirkan adalah ajaran kita menyimpang tapi kita tidak tahu terjadi penyimpangan. Karena itulah nggak ada standarisasi. Lalu standar bagaimana supaya kita tahu ajaran kita salah atau benar? Kembali lagi saya mengajak Bapak Ibu kembali pada standar gereja awal. Doktrin gereja awal. Nah, kalau itu kita jadikan standar, kita tinggal sesuaikan. Ajaran gereja lokal saya sudah sama belum dengan ajaran gereja rasul-rasul? Baptisan saya sudah sama dengan baptisan rasul-rasul enggak? Perjamuan kudus saya sama enggak dengan perjamuan kudus gereja rasul-rasul? Nah, itu acuan kita. Bisa tangkap Bapak Ibu? Kalau begitu aman. Sama seperti 1 kilo. Saya kan enggak tahu timbangan saya ini tepat atau enggak. Maka saya akan bandingkan dengan timbangan yang tepat. Bila perlu beberapa timbangan, kita pasti akan menemukan timbangan yang standar. Timbangan yang tepat. Kita lihat ini gunung. Gunung. Coba Anda tebak dari 6 gunung di atas ini, yang manakah gunung rumah Tuhan atau Bukit Sion? Yang mana Bapak Ibu? Semua gunung atau gereja dari rupa luar tampak sama. Betul enggak? Coba Anda tebak, di antara 6 gunung ini ada 1 gunung milik Tuhan, Bukit Sion itu. Tapi dari mana kita tahu? Satu-satunya yang membedakan adalah dari gunung rumah Tuhan akan keluar firman Tuhan. Bagaimana kita tahu? Kita harus selidiki.
Perhatikan di sini, dari gunung rumah Tuhan keluar firman. Nah, Anda kan sudah ketemu dong. Gereja milik Tuhan ada di urutan yang keempat. Artinya, pasti ajarannya berbeda dengan gereja-gereja umumnya. Karena itu, ketika ajaranmu berbeda, pasti dianggap sesat. Jangan khawatir. Anda boleh berbeda dengan gereja lain, tapi tidak boleh berbeda dengan firman. Tapi kalau Anda sama ajaran dengan gereja lain, tapi berbeda dengan Alkitab, nah itu yang jadi masalah. Karena itu saya tidak peduli. Walaupun ajaran saya itu berbeda sekali dengan gereja-gereja umumnya, saya tetap jalan. Saya dianggap sesat sekalipun, saya tetap jalan. Yang penting saya selalu coba menyesuaikan ajaran-ajaran saya dengan gereja rasul-rasul. Karena itu standar saya di sini. Saya jadikan sebagai acuan, saya jadikan sebagai sebuah patokan tentang benarkah ajaran saya. Kalau sudah sama dengan ajaran para rasul, saya anggap ajaran saya sudah benar. Karena ajaran rasul adalah gereja yang paling awal, yang doktrinnya itu masih Alkitabiah. Gereja milik Tuhan akan memberitakan firman Tuhan sepenuhnya tanpa menambah atau mengurangi firman Tuhan. Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bapak Ibu perhatikan. Memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Memberitakan sepenuhnya. Artinya apa? Tidak ditambah, tidak dikurangi. Bisa tangkap? Sepenuhnya, seutuhnya apa yang diajarkan di firman Tuhan itu yang akan disampaikan. Karena itu, kalau firman Tuhan menyuruh kita basuh kaki, jalankanlah. Itu sepenuhnya, jangan kita hilangkan. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita taat menguduskan hari Sabat, jalankanlah. Karena itu di sesi-sesi yang akan datang kita akan kupas, hari Sabat itu masih penting nggak? Basuh kaki itu masih penting apa enggak? Bapak Ibu yang saya kasih, ada dua macam gereja di dunia. Gereja yang didirikan Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Nah, gereja yang didirikan oleh Tuhan itu sangat jelas dan tegas bahwa firman Tuhan tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh dikurangi. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, terhadap firman Tuhan terjadi kompromi. Simbolnya berubah menjadi seperti ini. Plus dan minus. Dibaca kurang lebih. Ora opo-opo. Tidak apa-apa. Anda mau baptis selamat, baptis percik, nggak apa-apa. Perjamuan kudus mau begini begitu, nggak apa-apa. Anda sadar nggak? Ketika Anda masuk ke kompromi, Anda sudah masuk ke area penyesatan iblis. Di Taman Eden, Tuhan berkata kepada Adam, buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan kata pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kata pasti itu sudah nggak ada pilihan. Sudah tidak ada tawar-menawar. Sudah tidak ada kompromi. Lalu datanglah si setan. Si ular itu berkata kepada Hawa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Firman Tuhan yang tegas dibuat jadi kompromi. Nangkap nggak? Nah, itu akan saya kupas pada sesi yang kedua supaya Bapak Ibu tahu bahwa firman Tuhan itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kalau engkau ingin jadikan gereja Anda menjadi gereja milik Tuhan, maka engkau harus punya pilihan yang tegas. Kembalilah pada firman Tuhan. Tegas, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kembali engkau menyingkapkan bagi kami tentang gereja. Kami bingung. Apalagi jemaat-jemaat awam yang baru percaya, yang baru masuk ke gereja. Mereka ada di dalam persimpangan, di dalam kebingungan. Karena mereka tidak tahu gereja mana yang harus mereka ikuti. Ajaran mana yang harus mereka turuti. Jangankan jemaat gereja awal, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja pun ada di dalam lautan kebingungan.
Kami harus menjadikan gereja mana sebagai standarisasi, sinode apa yang harus kami jadikan acuan. Tapi setelah dijelaskan melalui sesi yang pertama ini, kami sudah mendapatkan gambaran. Gereja milik Tuhan ajarannya harus sesuai dengan Alkitab. Dan acuan dari kami adalah standarisasi apa yang diajarkan oleh gereja awal. Apa yang diajarkan oleh murid-muridmu 2000 tahun yang lampau, itulah yang akan menjadi standar kebenaran kami nantinya. Terima kasih Tuhan, tetap pimpinlah kami untuk menyelesaikan sesi demi sesi dari seluruh pelajaran gereja milik Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu pada sesi yang kedua dengan topik yang sama. Pemulihan ajaran gereja awal. Tuhan Yesus berkati.